kita lagi mau ngadain apa, acara apa namanya? Into the future. Nih. Baca sendiri ya. Baca sendiri ya. Nah, kita ngadain acara itu yang adanya IOS. Nah, Bu ketuanya ini nih. Nah, lagi minum Bu ketuanya. Memikanya masih. Nah, dari tadi dong. Tuh, itu memikanya yang punya founder IOS-nya. IOS itu Indo Oyo Sister. Ini teman saya nanti jalan-jalan ke SD, ya Allah mudah banget. Kau kira aku tuh bawain satu box? Ya ampun. Kok kamu kurang berwarna-warni? Kita mau diwarnain apa lagi? Saksikan acaranya dengan sesama. Hai Atta. Kita lihat ke dalam ya. Nah ini MC Hammernya berdua. Ini MC-nya berdua. Enggak. Ini enggak live kan? Video aja kan? Hai, Yo, kita akan aja. Nah ini yang ngurus-ngurusin musik namanya Mbak Atria. Ini langsung dari ini loh, SBY ya, dari Surabaya kan tadi. Oh, pagi-pagi. Ini Mbak Eci yang ngurus-ngurusin sesi rempong pokoknya deh. Semua diurusin silau ternyata. Nah ini belum pada datang. Nanti acaranya mulainya jam 1.30. Nah nih. Ini tadinya dia Sailor Moon. Jadi ganti haluan begini. Entah mau ngapa begitu. Nah nih. Pertama kali kan? Sorry. Ini bagian penerima tamunya. Nih. Ini berdua penerima tamu sejati. Sibuk ya Mbak? Tuh. Nah ini bagian pinnya. Oke, juga udah datang, aku vlog dulu. Ini tempat buat spot fotonya. Nanti kita foto-fotonya di sini. Tuh. Nanti itu coffee break. 7.20. Ya, itu tadi makan.
Ini acara belum mulai, masih dalam tahap penataan nih, penataan snack-snack untuk nanti acara. Nah, ini pasukan pemburu CBS Cleopatra Beauty Serum. Ini DIY yang menggunakan oil yang TOP BGT. Nah, ini oil DIY-nya didapat untuk 50 orang yang datang pertama kali. Jadi khusus untuk 50 orang ya. Karena ini oil-oilnya lumayan oil-oil mahal yang di DIY. Oke, baiklah. Jadi ngomonglah ini Into the Future 2023. Let's glow and grow. Harapan kita 2023 lebih glowing. Lebih growing. Amin. Dan melesat bareng-bareng. 2023 uprank. Yeay! Rusuh deh, rusuh. Belum nanti. Belum, kita los dulu. Aku keluar dulu berarti nanti Katri. Dia udah sobek duluan belum? Udah disobek. Oh, udah disobek. Oke. Oh, mau pulang. Iya, kita mau berdoa dulu kan? Iya, Berdoa dulu lah. Aku udah berarti. Higher United. Beda lagi. Lepek ini kalau aku dari tadi nih. Ini air. Udah lagi driver. Udah tadi. Aku udah. Oke, untuk acara kita pada hari ini semoga berjalan lancar sesuai ekspektasi dan bisa memberikan manfaat untuk semua yang hadir di sini dan masyarakat lebih luas lagi. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Panitia ITF 2023 IOS. Driver Eka satu biar dia nggak pingsan. Di sana Bu. Apa? joget. Foto booth yang dimanfaatkan oleh para peserta untuk berfotoria. Ini peserta sudah mulai berdatangan dan kursi-kursi sudah mulai ditempati. Sebentar lagi kita akan mulai acara sambil menunggu kursi penuh. Ini pesertanya yang daftar itu sekitar 160 orang dan sejauh ini yang datang sudah 80% dari yang mendaftar. Ini yang kursi-kursi kosong udah ditekin masing-masing, orangnya masih di luar untuk pefotoan saat
saatnya kumpul-kumpul bersama, saatnya menjalin silaturahmi dan ngobrol-ngobrol. Ini udah komplit nih, bangku ini udah komplit orangnya. Nah yang itu orang-orangnya lagi pada keluar, barangnya ditaruh di situ. Kepada seluruh peserta Into the Future, acara akan berada di luar ballroom, boleh segera memasuki ruangan. Semua peserta kami undang untuk berdiri di kursinya masing-masing. Seluruh peserta Into the Future kami undang untuk berdiri di kursinya masing-masing. Acara akan segera kita mulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Rame banget di sini. Halo semuanya. Selamat siang semuanya. Apa kabar yang ada di sini? Rame banget kan rumah. Bukan main, aku mau minta tepuk tangan dulu dong, sepi banget. Nah, keren ya. Aduh. Gimana hari jalan suara kita berdua, pusing atau udah kenal? Belum? Mau kenalan sama kita? Iya dong. Boleh. Akan ditemani dua MC hari ini sampai dengan acaranya selesai. Perkenalkan dengan saya Maya dan saya, ada yang kenal, ada yang lupa, ada yang ingat? Mali. Nggak perlu kenalan sama saya? Aja ya. Mati guys, mati dong. Aku buka ini, aku buka pada tepuk tangan ya. Bener ya? Hitung dong, hitung. 1, 2, 3. Selamat datang di acara Youth Community pada siang hari ini. Sama seperti tema kita, yaitu Future, Let's Glow and Grow. Sebelum kita mulai, boleh duduk lagi ya. Udah tepuk tangannya ya. Nah, kurang keras suaranya? Iya, itu kurang kenceng. Kita mungkin bikin yang dulu ya, Kak? Iya, lebih semangat lagi. Benar, tapi sebelumnya kami berdua di sini akan bersama dengan teman-teman. Cek. Cek. Kencang kedengaran suaranya ya. Nah, kami berdua bersama semua teman-teman yang ada di sini akan melewati hari ini dengan gembira, dengan berwarna, dan juga dengan hal baru yang nantinya akan menjadikan kita semua keluar dari ruangan ini menjadi seseorang yang lebih baru, seseorang yang mempunyai ilmu yang lebih baik. Terus semua orang akan memiliki masa depan yang glowing dan growing ya. Pasti ya Kak. Boleh diberikan tepuk tangan dulu. Terima kasih Kak. Yang pasti Kak Karina, kita hari ini akan seru-seruan bareng ya. Oke, kita bikin yel-yel dulu ya biar semuanya semangat. Kali ini aku mau minta tolong berdiri lagi, boleh ya? Agak capek memang. Boleh ya, berdiri lagi ya. Kita bikin yel-yel dulu ya. Boleh ya. Jadi kita mau bikin yel apa sih Kak Maya? Jadi kalau misalnya Kak Maya bilang into the future, nanti jawabnya I am ready. Iya benar, nanti Kak Maya bilang into the future. Terima kasih.
itu 12 jam naik bis. Wow. Terus dari Makassarnya ke sini naik pesawat 2 jam. Dan di sini nginep juga ya. Nginep juga. Tepuk tangan dong. Ada diri guys. Lanjut lagi. Lisa. Saya sama nih, ini teman sekawan saya. Jadi kita hari Selasa mau ke Jepang. Kita salah satu temennya. Ya, sengaja kesini 2 minggu di Jepang buat ikutin acara ini. Wow, ada hadiah dari kita malam ini dari kita juga ya. Manika boleh ngasih hadiah? Hadiah. Boleh ya. Umay, kasih hadiah Umay. Bukan main kasih hadiah juga ditambahan nih. Tas mahalnya di bawah, tas mahal. Nah, kita kasih hadiahnya. Oke. Bukan main. Terima kasih. Umay kasih, thank you Umay. Manika juga kasih. Berap ya. Oke, boleh beri tepuk tangan kali ya. Jauh, jangan ya. Mana jauh? Udah jauh-jauh datang ke sini. Foto apa tuh? Oh iya, foto ya Mas. Lagi 1, 2. Untuk 100 peserta pendaftaran pertama. Mana yang dapat sampel? Coba pamerin. Saya pengen lihat. Ini adalah pendaftaran tergecap. Mantap ya. Ini modalnya kita nggak pakai duit pendaftaran, kita pakai duit langsung dari Manika guys. Dari Manika. Totalnya itu adalah 11 juta ya Mam. Nggak lebih dari 11 juta buat sampel doang. Ada lagi dong. Ada lagi satu. Datang yang awal tadi udah bertanggung depan kita lihatin. Ya udah jubel banget kan tadi aku lihat yang di depan. Begitu yang dapat CBS, yang dapat CBS sama beauty serum. Waduh, ini datang dari subuh ya. Keren ya, nanti dipakai ya. 50 orang yang datang lebih awal mendapatkan Cleopatra Beauty Serum. Untuk 50 orang pendaftar pertama yang modalnya itu adalah 13 juta duit Manika. Nah, ini ya. Ini aku yang jadi ketua panitia ginjal sebelah. Ya, betul. Paru-paru tuh tinggal sebelah. Karena aku nggak boleh sekolah enggak dong ya? Enggak dong. Karena buat kami terima kasih lah Manika. Kak Marina, tadi kita masuk itu udah ada diffuser masing-masing di setiap meja. Benar. Terus wanginya tuh bikin atmosfer kita baru dari sini atau energi gitu ya. Aku mau tanya ini tahu belum? Wanginya untuk itu oil apa yang dipakai di diffuser? Gak tahu. Aku juga belum tahu. Ada yang tahu? Apa ini? Tepuk tangan, Anda salah. Yang tahu oil apa? Siapa lagi? Ya bisa. Ini aku kasih dulu ya. Ini emosional. Enteng nggak? Enteng. Ada lagi yang bisa jawab? Ya, Mbak Vio. Bukan. Salah juga. Tadi udah dijawab, ulang lagi dong. Oke. Nah, kita mau tanya lagi apa langsung? Ya, kasih tahu aja. Beli bukan Kak. Bukan beli. Tidak beli sama Anda. Saya cuma beli sama partner saya. Salah juga. Nggak usah dipaksa Kak. Nggak apa-apa. Silakan Kak. Kita kasih tahu oil yang dipakai hari ini itu adalah oil yang luar biasa banget. Jadi nama oilnya sama seperti tema kita pada hari ini. Wow. To the future. Wow. Emang ada ya? Ada. Ini oilnya ada Kak. Belinya di mana? Ini punya siapa? Belum
ada. Pak Yudo nanti ada, tolong Pak. Kita udah bikin idenya Pak. Itu ada ya. Segera mungkin ada di Indonesia. Ternyata nggak ada di sini. Ini punya siapa yang kita pakai? Punya leader kita ya. Ya punya leader. Dan ini oilnya adalah Into the Future. Kenapa? Karena biar kita semua satu frekuensi. Ya. Betul sekali, sama dengan kita di 2023 ya. Jadi kalau kita believe doang, kalau nggak ada masa depannya kan percuma ya guys. Mau kasih tempat ini kan nggak semua agak sakit kepala gitu enggak ya? Iya baik Kak. Kak, kita mau masuk acara nih Kak. Kemudian yang kedua ada Ibu Veronica Sidarta, boleh berdiri. Ya, selaku Head of Sales dari Young Living Indonesia. Terus kemudian udah ini tadinya akan ada Bu Citra ya. Tapi belum ada, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Beri tepuk tangan kepada manajemen Young Living Indonesia kita. Betul. Pak Maria. Kak, selanjutnya kurang semangat gitu ya Kak. Boleh kita tetap saya ya. Berdiri dulu lah. Masih siapa berdiri dulu sebelum kita kenalin yang boleh berdiri lagi. Boleh berdiri lagi semuanya. Boleh berdiri. Kanan sama kiri kanannya boleh. Udah harus berdiri ya. Dilirik kanan kirinya. Diboleh namanya siapa. Dan nanti yang namanya ada di sebelah kanan Anda ya. Iya. Nanti diikutin ya. Kita di depan. Jadi boleh mulai dari kiri dulu. Ya, boleh pegang bahu temannya. Pegang bahu temannya. Nah, pegang bahunya. Dipijit ya, dipijit ya. Ayo semuanya. 2, 3. Oke, 4, 5. Oke, pijit lagi. Sekarang waktunya kita buka. Nah, udah. Selanjutnya ini tadi kan udah manajemen yang ini. Terus kemudian boleh duduk, boleh silakan duduk. Jadi kita mau perkenalkan juga untuk leader yang hari ini hadir. Ada ada Mika, Crown Diamond Leader yang Living Indonesia. Ya, yang juga merupakan founder dari Indonesia Oil Sister Community. Betul. Dan ada siapa lagi? Ada Bu Mai, boleh berdiri. Dan leader dan founder Oilers Family ya. Benar. Dan ada lagi siapa Kak? Ada Kak Sinta, cuma kayak belum datang ya Kak Sinta. Oh ada Kak Sinta. Oke. Platinum leader dan founder Oil Lovers .id. Selamat datang. Tepuk tangan paling meriah. Oke, buka pikiran kita lebar-lebar karena kita akan mendapatkan sambutan yang hangat di bulan penuh cinta dari manajemen yang Living yang kita cinta, yaitu Pak Yudo selaku General Manager yang Living Indonesia. Boleh memberikan Boleh sambutan, ke atas panggung Bapak. yang lainnya boleh tepuk tangan lagi buat Pak Yudo. Tepuk tangan. Silakan Pak. Selamat siang semua. Apa kabar? Selamat siang semua ibu-ibu, dan saya juga lihat hari ini ada bapak-bapaknya juga ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya bisa mampir di sini, dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ika dan Ibu Mai dan juga Ibu Sinta selaku leader sekali teman-teman semua dari komunitas yang luar biasa hebat dan besar ini. Tentunya tahun 2022 udah kita lewatin ya. Dan tahun 2022 itu bukan tahun yang mudah. Bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk Young Living, bukan hanya untuk industri direct selling atau MLM. Hampir semua industri di tahun 2022 itu situasinya cukup berat ya. Tapi di situasi yang cukup berat, kita termasuk berhasil untuk bertahan, bahkan masih berkembang. Tepuk tangan. Karena yang Living itu bukan hanya oil ya, bukan hanya produk-produk yang berkualitas, tapi yang Living itu juga
mempunyai mimpi untuk mengubah hidup orang banyak di seluruh Indonesia, termasuk di setiap daerahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, jangan pergi dulu Pak, boleh di depan sih, nanti kita foto Pak. Makasih Pak Yudo, jangan nangkepin apa yang Pak Yudo sampaikan. Kalau 2022 kita ada up and down, terus nanti kita akan ada beauty product dan segala macam. Berarti 2023 saatnya kita glowing ya Pak? Betul. Sama aja sama aja. Benar sekali. Dan karena Pak Yudo udah jauh-jauh dan Bu Vero juga boleh naik ke atas panggung Pak, Bu maaf. Karena kami dari Indonesia Oil Sister akan memberikan hadiah yang lisan ya, benar. Dan kami persembahkan spesial buat manajemen yang hadir dan juga atas apa yang diberikan kepada kami di tahun kemarin Pak, Supersonic 2022. Mana yang join kelas Supersonic? Yang pertama itu berkara ya. Nanti hadiah akan diserahkan oleh Mamika. Boleh ke atas panggung. Nanti boleh dibuka, boleh dipamerin juga nggak apa-apa. Yang pasti bukan saya yang bikin. Udah percaya, Mas? Boleh tepuk tangan ya, boleh. Nah, sedikit kenang-kenangan dari kami untuk Pak Yudo, kemudian Ibu. Nah, foto dulu. Rumah foto, kasih minta foto. Kasih minta rumahnya. Boleh ke atas panggung. Aduh, kita nanti kalau pintar banget dapat ya adminnya. Kita ada di depan. Iya, apa yang harus sampaikan? Oke, bebas. 1, 2. Wow. Yang pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di acara Into the Future 2023 yang mana ini adalah sebuah persembahan dari kami para leader Rios untuk semua brand partner di bawah komunitas Indonesia Oil Sister. Awalnya acara ini hanya digagas oleh 4 orang aja, yaitu saya, Budok, Bumina, sama Kak Adria. Lalu kita ingin membuat sebuah gebrakan besar di awal tahun supaya teman-teman punya semangat yang luar biasa, punya satu frekuensi dengan timnya masing-masing, dan juga kita sama-sama bergerak di 2023. Nah, harapannya Into the Future ini bisa menjadi salah satu momentum awal untuk kita bisa bergerak bersama-sama, untuk kita bisa berlari dan kita mengeluarkan barisan untuk bisa melesat di 2023. Nah, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yudo, kepada Bu Vero, kepada Bu Citra. Selamat datang Bu Citra. Bu Citra ini salah satu account representatif Rios yang sangat hebat membakar semangat kita. Sampai semua challenge, sebagian besar pemenangnya pasti dari tim kita. Penghargaan terbesar untuk Bu Citra dan tim yang di Indonesia. Nah, 2022 kemarin kita punya program yaitu Supersonic. Supersonic yang benar-benar akhirnya membawa tim kita punya pencapaian yang luar biasa. Jadi di tahun 2022 kita mempunyai 2.620 uprankers. Keren nggak? Keren. Yang keren bukan aku, yang keren teman-teman semua yang ada di sini. Dari 2.620 itu ada 2.152 uprankers stars, ada 324 uprankers senior star, ada 119 uprankers eksekutif, 23
more than 50% adalah tim kita. Sekarang yang akan berangkat ke Jepang juga 50% dari tim kita. Itu luar biasa sekali teman-teman semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang di tahun 2022 sudah bekerja keras, sudah mau menyempatkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk menjalankan bisnis di Young Living Indonesia. Ini bukan sekedar bisnis, tapi ini juga membawa impact untuk orang-orang di sekitar kita. Impactnya bukan hanya impact finansial, tapi impactnya juga impact kesehatan, impact finansial, dan juga impact terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang mau berdaya. Oke, selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim panitia, karena tanpa mereka-mereka ini acara Into the Future yang sekeren ini, yang semeriah ini tidak akan terlaksana. Saya undang ke depan. Terima kasih Bu Dok yang sudah menjadi koordinator pelaksana acara ini. Acara yang diinisiasi kurang dari 1 bulan teman-teman, tapi bisa luar biasa seperti ini. Sini Bu Dok, menemani saya di atas panggung. Gak apa-apa, cukup. Jadi inspirasi dari pimpinan ini luar biasa, dan beliau ini ngurusin semua vendor yang ada di acara, hampir semua vendor yang ada di acara ini, mulai dari vendor band, kemudian sound system dan lain sebagainya, itu luar biasa. Kemudian kakak Atia yang ada di balik layar, yang baru pulang tadi pagi dari EBM Sidoarjo. Pagi-pagi baru pulang landing di Soekarno Hatta, langsung ke sini, nggak pakai pulang rumah. Jadi luar biasa sekali dedikasinya. Kemudian Mbak Tika, salah satu desainer terbaik iOS yang dulu pernah masuk menjadi finalis dari desain PEP yang terbaru yang kita punya sekarang. Nah, itu salah satu finalisnya. Jadi kalau lihat itu The Future keren banget gambarnya, semua desain Mbak Tika. Stiker-stikernya keren banget, semua desain Mbak Tika. Kemudian ada Mbak Eli. Ini karakter terbaiknya iOS. Jadi nanti teman-teman melihat ada surprise gift yang ada di goodie bag, itu adalah karyanya Mbak Eli. Kemudian Mbak Ambar, bendahara sekaligus akuntannya iOS. Sia-sia ya sarjana akuntansinya. Jadi beliau ini yang mengurusi pembayaran vendor, kemudian laporan keuangan dan lain sebagainya. Kemudian ada Marimar, Kamaya, Mbak Eci, seksi sibuk yang sangat sibuk sekali. Luar biasa atas kerja kerasnya sampai dengan acara ini berlangsung, karena beliau-beliau ini saya impor dari Bandung. Marimar saya impor dari Bandung. Saya suruh datang lah ke sini Mar. Ada Mbak Maya, kemudian ada Mbak Eci. Oke, saya ingin memberikan sedikit hadiah untuk kakak-kakak yang ada di sini. Kok sepi banget tepuk tangannya? Dari yang paling ujung. Iya. Terima kasih Mbak Tika. Wow, ini panggung hias dulu. Pengen jadi panitia nggak? Terima kasih kepada semua panitia. Kita foto bersama dulu ya. Gimana Pak? Berapa? Sudah 1, 2, 3. Lagi bebas. 1, 2. Oke. Terima kasih para panitia semuanya atas kerja kerasnya. Tanpa mereka ini tidak akan ada acara Into the Future yang luar biasa. Oke. Mungkin sekian dari saya, sedikit sambutan untuk memperkenalkan acara ini. Saya kembalikan lagi ke MC. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih Mami dapat hadiah, padahal aku cuma mengeluarkan
hadir bersama kita seorang dokter pakar ahli anti-aging yang berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidangnya. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya Jakarta, mengambil spesialisasi anti-aging di Malaysia, dan Fellow in Nutrition and Environmental Medicine di India. Kita sambut bersama, belum. Kita sambut bersama dengan tepuk tangan yang meriah sahabat saya, Dr. Sebastian Arian. Halo. Suaranya keras. Langsung kencang. Suaranya udah langsung bacot ya. Gak boleh kalah sama energinya. Pertama kali baru masuk, ini pertama kali aku ikutan acara IOS, acara sama yang Living. Kan, wah ikut tiba kalem banget nih semerbak. Pasti orangnya kalem-kalem. Ternyata pas masuk cabai rawit semua. Ya, gimana kabar hari ini? Baik, kebetulan kita semua baik hari ini. Dan selamat hari Cap Gomeh. Hari ini hari Cap Gomeh loh, bagian merayakan. Selamat ya. Semoga tahun kelinci tahun 2023 ya. 2023 ini kita benar-benar apa nih? Into the future, makin oke. Nah sekarang aku sombong dulu apa kita langsung bahas Boleh sombong materi? dulu ya, boleh ya. Boleh, sombong dulu ya. Sombongnya adalah kenapa saya suka sama anti-aging. Berawal dari papa saya, cerita sendiri. Papa saya diabetes, terus kemudian dia berobat. Singkat cerita, kok nggak tambah bagus, tapi tambah buruk. Karena ada hal-hal yang tidak diperhatikan. Terus kemudian setelah papa saya sakit, ikutan saya juga sakit. Saya kena autoimun, ankylosis spondylitis. Terus kemudian saya berobat ke dokter lah, seperti biasanya, ke dukun, ke sinsek dan sebagainya. Karena kan autoimun, ya kan, dari pertolongan kemana-mana. And then ternyata akhirnya saya dimelekkan sama satu dokter anti-aging, guru saya, mentor saya dari Singapura, namanya Dr. Wong. Terus akhirnya saya melihat bahwa ternyata nggak semuanya itu cuma melulu obat, nggak semuanya itu melulu anti. Selalu obat kita sih anti pusing, anti demam, anti mencret, anti. Nggak ada omnya, semuanya anti. Nggak ada angkelnya. Ya. Boleh nggak ketawa? Semuanya anti. Nah, akhirnya aku nemuin bahwa ternyata semuanya itu holistik, semuanya itu berhubungan loh. WHO itu ngomong tentang sehat, itu nggak ngomong kosong. Bahwa sehat itu adalah tubuh, jiwa juga harus sehat, secara sosial juga dia harus sehat. Dalam arti jiwa ini pikiran ya, psikologi dan sebagainya. Makanya pas kemarin ditawarin sama Budok, kita tercinta, mau nggak kita ngobrol ini tentang glowing, tapi yang sedikit berbeda, yaitu glowing yang dari inside dan gak cuma out. Ih menarik banget, karena ini yang saya promosi melalui hidup saya. Makanya saya sombong. Muka dibuka, tangan dibuka, kaki dibuka. Jadi bukti, rambut, muka, dan kuku saya bagus. Boleh dong? Yuk kita mulai bahas ya. Jadi teman-teman udah tahu ya background Dr. Sebastian, dan 40 menit ke depan kita akan membahas satu topik yang menarik. Capek dia duduk. Duduk kan nih? Duduk. Oke. Jauh-jauhan sih duduk. Dekat sama jauh. Biar kelihatan ini loh, biar kelihatan slide-nya. Nanti kalau mau foto nggak dapat loh Mike kalau aku duduk di sini. Iya. Oke. Kita duduk ya, izin duduk teman-teman. Ya, kita akan bahas topik yang sangat menarik. Ya, gimana sih kita bisa glow inside out? Oke? Yes. Nah, permasalahannya adalah nanti Dr. Sebastian akan share materinya. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menguak apa sih rahasia keglowing yang hakiki dari kacamata anti-aging. Ya, jadi nggak selalu yang kalau kerut udah tarik benang aja gitu. Kalau ngeflag pakai apa gitu ya, nanti dibahas tuh gitu ya. Dan teman-teman bisa menyimak ini, lalu nanti di akhir sesi teman-teman boleh menyiapkan pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Dr. Sebastian. Begitu ya. Kita mulai langsung ya Dok. Kita mulai ya. Semoga nggak bosan. 40 menit. Saya biasa sama perasukan, jadi bisa panjangan ya.
Jadi nggak apa-apa ya, ajar aja ya. Oke. Bocor. Kan bocornya milenial. Jadi mulai kita ke slide berikutnya. Yang pertama, sebelum kita pengen tahu apa sih kok bisa kita kulit punya itu bisa glowing. Nah, kita harus tahu sebenarnya fungsi kulit kita itu seperti apa. Kita ternyata punya banyak fungsi loh. Bapak pergi, tapi jangan lupa ya, konten saya pertama loh. Udah, Ya, oke. Konten yang ini pertama beauty saya ya Pak. Langsung ya sponsor dari Pak Yudo 12. Jadi pertama, balik nih, karena serius. Bosnya udah pergi, karena kita serius. Fungsi kulit yang pertama adalah mempertahankan kita dari kerusakan mekanis juga kimia. Terus kemudian melindungi kita dari infeksi. Kemudian melindungi kita dari radiasi ultraviolet. Yang jadi perbincangan nih, sebetulnya matahari itu musuh apa teman sih? Karena ternyata dengan gaya hidup kita, COVID itu meningkat sekali. Oleh karena apa? Kekurangan vitamin D. Jadi, apakah UV itu yang enemy atau sinar matahari yang enemy? Nah, terus kemudian regulasi untuk suhu tubuh, karena kita adalah makhluk yang hangat, kita bukan kodok, bukan ikan. Jadi kita butuh kulit untuk meregulasi tubuh. Kita kepanasan didinginin, kita dingin dihangatin. Nah, kemudian untuk mencegah penguapan berlebih, karena kita nggak bernafas seperti kodok, kita nafasnya pakai paru-paru. Dan untuk menjaga kita supaya kita nggak gampang dehidrasi. Karena kan kehidupan kita banyak ya, dari yang kering, dari yang basah dan sebagainya. Kemudian yang paling suka dilupakan adalah pembuangan racun. Kulit adalah organ detox terbesar di tubuh kita. Dan kulit adalah organ terbesar yang ada di tubuh kita. Tapi dia adalah organ yang paling sering Korbankan. Exactly. Contohnya apa? Begitu dingin yang pucat duluan siapa? Kulit. Begitu panas yang meleleh duluan siapa? Kulit. Selalu kulit. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita pilih, semua itu kulit yang take care. Nah, yang pertama ini kan ada kerusakan mekanis dan kimia. Kerusakan mekanis dan kimia ini gak semua kimia kita bisa tahan. Jadi pada dasarnya kulit kita itu seperti jelly, fairnya. Sehingga semua bahan kimia yang gak baik itu bisa kita serap walaupun terbatas, tapi kita bisa serap. Jadi penggunaan kimia yang terus menerus jangan-jangan itu bisa menjadi penyebab kenapa kita bisa sakit di kehidupan selanjutnya. Nah, dok, yang mempengaruhi fungsi-fungsi kulit kita nih apa nih? Nah, tadi udah mepet-mepet tuh ya. Yuk kita ke slide selanjutnya. Nah, ini penyebab menurunnya kualitas kulit. Yang pertama adalah gaya hidup yang berantakan, makannya, tidurnya, stresnya, plus magernya. Ada yang makan nggak di sini? Banyak ya. Apalagi pas pandemi kan kita malas lah. Terus kalau udah malas, stres, akhirnya kita ngapain? Makan. Tapi coba cek deh, makanannya apa yang biasa dipilih? Exactly. Satu, asin. Yang kedua, karbo. Kalau sedih, manis. Tapi kalau lagi kesal, asin. Pedas. Betul. Karena ada artinya, tubuh kita itu gak bodoh. Asin artinya adrenal kita lagi bekerja dengan keras. Dia lagi maintain mineral yang ada di tubuh kita karena mineralnya terpakai untuk kita emosi. Makanya kita doyan asin, nyari bakso. Betul. Cireng. Sebelah. Terus pada saat kita lagi stres tinggi, badan kita pegal. Betul ya? Nonton, ngeliatin HP terus menerus. Akhirnya kita nyari cabai. Karena cabai pada dasarnya capsaicin itu adalah anti nyeri. Jadi tubuh kita tuh sangat pintar. Jadi kalau ibu kakak-kakak sekalian bisa mendengarkan tubuhnya, sebenarnya dia bercerita sedikit banyak. Nah, selanjutnya adalah polusi udara, baik yang dihasilkan di luar ataupun dihasilkan di dalam. Waktu kita masak, waktu kita jalan-jalan, kendaraan, pabrik,
ataupun emisi-emisi lainnya. Kemudian produk skincare yang berkimia dan tidak sehat ya. Kayak misalnya kan skincare yang terbaru, kita sebut PT lah ya, tapi ini bukan untuk mempermalukan ya. Tapi kita biasa tahu ya. Yang terbaru apa? P&G ya. Dia keluarin apa? Tresemme shampoo. Ingat ya? Biasa pakainya Rejoice ya. Biasa pakai Emerald. Oh, Emerald ya. Emerald masih aman gak ditarik. Tapi justru yang levelnya tinggi, yang levelnya mahal, ternyata kita keliru bahwa mahal gak selalu sehat. Contohnya tadi ya, ada yang ditarik karena ternyata bisa menyebabkan kanker beberapa bahannya. Dan itu salah pabrik nggak? Bukan, itu bukan salah pabrik. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya terus belajar. Karena manusia terus belajar, at the end dia baru sadar bahwa yang dia pakai itu bikin penyakit. Sama halnya plastik. Sekarang baru kita belajar bahwa ternyata plastik ketika ibu panasin, makan sebelah, plastiknya berubah warna dari putih akhirnya jadi jernih karena proses pemanasan. Ada yang larut ibu salah kasarnya bapak-bapak. Nah, pada saat itu kita mendengar tuh, kok ada yang kanker ya di lingkungan. Kemudian iklim yang berubah. Waktu hujan, waktu panas kita udah makin berantakan. Sinar UV, gravitasi yang bikin muka kita jadi melorot. Kemudian posisi tidur yang kita cuma miring satu sisi ke kiri atau ke kanan, kadang-kadang itu dipengaruhi lambungnya sakit kalau miring kemana, atau badannya memang pada dasarnya udah mulai miring, skoliosis, jadi dia lebih senang miringnya kemana. Contohnya apa? Ibu hamil dulu waktu masih dia belum hamil Terlentang. sebelum hamil masih lurus, dia tidurnya santai. Tapi begitu dia udah mulai membesar kehamilannya, akhirnya apa? Harus tidur miring karena kalau terlentang sakit. Jadi orang yang tidurnya posisinya begitu aja, kita kalau dari anti-aging mikir kenapa ya? Gitu, ada yang sakit ya? Kemudian ekspresi wajah, melihat tagihan mulu, melihat ada orang dulu, tetangga gitu, bete, itu akhirnya otot-otot kita itu kencang. Otot yang kencang nggak hanya ngeblok si ototnya sendiri, tapi dia ngeblok saluran darahnya. Kan kita ada pembuluh darah yang kecil-kecil, nah itu keblok, sehingga peredaran darahnya yang harusnya ke kulit semua kekunci sama otot. Gitu. Intinya jangan sering marah-marah, cemberut, bete, nanti jadinya melok. Yang terakhir adalah perubahan hormon. Perubahan hormon, kakak sekalian, tidak cuma terjadi pada saat menopause. Yang muda juga kena perubahan hormon, yaitu ketika kita mulai makan gula. Jeng-jeng. Ketika kita udah mulai makan karbohidrat yang terlalu banyak makanan pabrik, akhirnya ya insulin naik, perubahan hormon berubah terjadi. Dan angka kejadian sekarang ya, angka ketidaksuburan wanita itu meningkat oleh karena polikistik. Jadi kita dengar nih anak-anak gadis kita kok dikit ada polikistik. Jangan-jangan asupan gulanya ketinggian atau dia stres. Hubungannya gimana? Adrenalin naik, adrenalin bersifat satu, hancurkan semuanya, bikin jadi gula karena kita mau perang. Itu kerjanya adrenalin. Jadi setiap ibu melihat laporan, ibu melihat tetangga, ibu Lihat melihat OBP per hari ini, adrenalin udah naik. adrenalin naik, pasti gulanya naik. Jadi kita nggak bisa selalu menghakimi bahwa orang yang gulanya tinggi pasti rakus, belum tentu. Jangan-jangan dia tidak bahagia. Nah, oke dok, sebelum kita lanjut gitu ya, ada hal yang menarik gitu kalau menurut aku dari penjelasan Dr. Sebastian di part ini, yaitu di poin nomor 2 dok, ketika dokter bilang bahwa polusi udara
yaitu polusi yang di dalam ruangan, itu juga mempengaruhi kulit kita bisa teman-teman udah buka goodie bag tadi. Di dalamnya situ ada DIY laundry shop, Tips laundry shop, dan juga multipurpose cleaner dari Tips household cleaner. Maksud dari panitia adalah supaya kita nggak mau kan kulitnya jadi kita mulai cobain DIY yang sudah dibagi teman-teman panitia supaya kita perlahan-lahan gitu dok ya, beralih dari toxic chemical yang ada di produk rumah tangga yang mungkin masih ada di rumah kita gitu dok. Oke, jadi pada dasarnya kita harus sehat, baru kulit kita akan bagus. Itu kalau baca natural. Yang nggak natural banyak, tapi kalau natural badannya harus sehat juga. Yuk, next slide. Next slide. Nah, syaratnya apa sih? Kulit sehat itu seperti apa sih kulit sehat? Yang pertama, warna kulit merata kecuali memang udah genetik. Semisal bule, tiba-tiba ada freckle, saat turunan ada freckle, nggak apa-apa, nikmatin aja. Sekarang freckle itu jadi tren. Yang penting bukan karena perilaku kita, jadi memang udah genetik. Yang kedua, tekstur kulitnya harus lembut, halus juga kencang. Itu menandakan semua faktor-faktor proteinnya itu bagus. Kemudian kulit terasa lembab, bukan kering, bukan berminyak, tapi terasa lembab, moist, kenyal. Kemudian kulit tampak segar dan bercahaya, artinya kulitnya mampu merefleksikan sinar yang jatuh ke kulit, itu bisa balik lagi. Inilah yang disebut glowy. Mantul ya, Mantul kayak cermin. Kayak tidak tahuan. Ya itu tampilan jidatnya dulu sebenarnya dari ujung. Sombong, bukan botox loh. Terus yang terakhir, tidak merasakan sensasi aneh di kulit, nggak gatel, nggak sakit, nggak ada kesemutan, nggak ada rasa-rasa yang lain lah. Cukup rasa nyaman aja, biar kita bisa lanjut sih. Oke? Betul ini di pojok yang luar biasa. Kita lanjut nih dok, kita bahas tentang skin color atau skin tone. Kita bedah ya. Kita bedah pertama skin color. Skin color pada dasarnya beragam. Warna kulit Indonesia, warna kulit di kedokteran dibagi jadi 6, 1 sampai 6. 1 yang bule, rambutnya merah, bukan albino. Yang 6 itu yang negro, super negro, yang hitam kelem. Ya. Nah, Indonesia dari mana? Indonesia ini beragam. Kita campurannya dari macam-macam karena perdagangan. Maka kulit kita itu bisa disebar antara 3 sampai 5 kurang lebihnya ya. Nah, tapi tergantung perkawinannya. Nah, perkawinan membawa genetik sendiri masing-masing. Tapi yang kita bisa lihat dari kesehatannya adalah bukan warnanya, tapi warna di balik warna kulitnya. Kan warna kulit cuma melanin. Warna di baliknya ada apa? Ada lemaknya, ada warna airnya, ada warna pembuluh darahnya. Di situ kita bisa lihat orang ini sehat atau enggak. Jadi pembuluh darahnya harus lancar, jumlah proteinnya harus baik, terus kemudian dia juga aktif. Jadi kita lihat ekspresi juga aktif. Nah, kita lihat dari skin color dan tone-nya. Yang kita bisa lakukan di klinik, Di klinik ya. di klinik aku loh, yang ada di Serpong dan di Jakarta dan di Ya promosi guys. Bisa masuk ya, masuk ya, catat nanti ya. Oke. Nah, itu adalah terapi detox, ozon, hidrokolon, karena usus dan kulit itu berperan sangat penting. Apa yang ada di usus tercitra di kulit. Jadi kalau di klinik aku orang jerawatan disuruhnya ditanyanya bukan pakai skincare apa, ditanya udah berak belum gitu. Kalau ternyata dia belum, detoxnya nggak bagus, berarti dia jangan-jangan overproduction sebum. Overproduction sebumnya dari mana? Dari stres. Nah, sedih ya stres itu. Nah, kemudian produk-produk yang lainnya bisa mempengaruhi. Nah, untuk warna, key point-nya adalah antioksidan. Kenapa? Karena semua, kan kita tadi apa? Kulit itu adalah pelindung. Jadi dia akan diserang, banyak sekali diserang. Dan setiap serangan yang tidak di-take dengan baik sama tubuh, dia akan menyisakan satu zat yang namanya radikal bebas. Artinya semakin
kakak-kakak sekalian mengumpulkan banyak serangan di kulitnya, maka jumlah radikal bebasnya naik. Itulah alasan kenapa jumlah antioksidan butuh ditingkatkan, baik dalam makanan maupun dalam skincare ataupun produk-produk lainnya. Nah dok, kalau kita ngomongin antioksidan gitu, ini kan ada beberapa jenis antioksidan yang kita tahu ya. Bisa ada vitamin C, vitamin E, pokoknya suplemen deh. Kita bisa mampir ke mall, kayak kita sebutnya Guardian gitu ya. Kan banyak banget tuh ya suplemen gitu ya, dari yang kecil sampai gede, bisa malamnya gitu kan. Nah tapi ada juga dok yang kayak dari buah gitu, dari sayur. Nah itu bedanya gimana? Bedanya adalah kehidupan dan yang nggak hidup, paling simpel gitu. Kalau kita di anti-aging, kita selalu mencari kehidupan, karena hanya hidup yang bisa menghidupi. Hanya hidup yang bisa menghidupi. Nah, yang mati nggak akan pernah mungkin bisa hidupin. Makanya kita harus tetap positif supaya kita bisa hidupin orang lain. Jadi tetap semangat ya, pejuang-pejuang rupiah. Nah, kenapa alasan begini? Karena untuk hidup kita nggak cuma butuh satu zat, tapi kita butuh zat yang kompleks yang disebut organik. Nah, organik semua yang sudah berikatan dengan ikatan organik maka bisa langsung dipakai sama badan kita karena bentuknya udah kompleks. Istilahnya kita kalau ingin mau jalan, tas kita udah isinya udah penuh, jadi kita tinggal bawa. Tapi kalau misalnya belum penuh, berarti kita harus kumpulin, dompetnya dikumpulin, handphonenya dikumpulin, baru kita bisa bawa untuk kita siap bekerja. Prinsipnya sih seperti itu. Namun, bicara organik apakah selalu itu yang utama? Ya, tapi untuk kondisi tertentu gak bisa kita cuma ngandelin organik. Karena kondisi-kondisi kita lagi sakit keras, kanker atau autoimun atau yang lain-lainnya, kadang-kadang kita nggak bisa cukup pakai biasa-biasa aja, kita harus bom. Nah, bom inilah akhirnya kita butuh pertolongan dari suplemen-suplemen yang dosisnya tinggi. Nah, itu kita nggak mungkin bisa ngobrol dari yang namanya makanan, jadi disesuaikan. Oke, jadi kalau misalnya dalam kasus sakit gitu ya dok, atau kita kondisi autoimun gitu kan, kita perlu antioksidan yang lebih tinggi. Nah mungkin kan ya kita makanin 200 buah jeruk gitu ya dalam waktu 1 hari gitu ya. Mungkin nggak teman-teman makan 200 buah jeruk dalam 1 hari? Mabok ya. Oke, dok tadi kamu menyinggung soal organik ya. Kan sekarang banyak ya kalau kita ke supermarket dia kasih label organik gitu ya. Ini agak tricky karena dia nggak punya badan yang betul-betul serius menjaga si keorganikan dari berbagai macam produk. Berbeda kalau misalnya kayak halal kan jelas, departemennya jelas, dia mengawasi, dia bertanggung jawab. Tapi kalau organik siapa? Kita cuma bisa label. Jadi semua itu berdasarkan asas kepercayaan. Oke, jadi kalau misalnya kita beli tomat terus dia bilang itu organik, kita juga nggak tahu ya itu benar-benar organik atau enggak. Is it? Yes. Jadi, aduh nggak ada juga pada nggak semangat ya. Perusahaan apa yang kredibilitasnya terjamin tentang institusinya? Ya, itu Dokter Sebastian. Kita punya di Living yang namanya Link Sharet, ya Link Sharet yang untuk menjawab kebutuhan dari antioksidan kita. Kalau tadi Dokter Sebastian bilang gini, kalau lagi sakit gitu ya, kita nggak bisa makan yang biasa-biasa aja seperti kita daily makan buah, sayur gitu ya. Kita butuh di boost, di bom. Yes, di bom. Di bom. Nah, ngebomnya pakai apa ya? Pakai suplemen ya, mau nggak mau gitu yang ada di toko-toko. Gitu. Toko-toko dengan tahu kredibilitasnya. Baik lagi setiap suplemen beda. Misal gini, aku pergi ke GNC beli vitamin D. Tulisannya 5.000, 10.000 atau 2.000 atau 1.000. Aku beli di Tokopedia, ada juga yang jual vitamin D, merek dari kakak. Nah kita harus cerdik, gak cuma kita lihat judul di depan, tapi kita mulai belajar kakak sekalian. Judul di belakangnya, isinya ada tambahan nggak? Nah ini bikin suplemen kita tuh bisa jadi naik, bisa jadi turun. Nah yang pesannya karena kan dia compact ya, jadi bisa ada macam-macam. Jadi gak cuma vitamin aja, tapi ada fitonutrien dan sebagainya. Betul. Aku baca nih. Nah, dia baca tentang Link Sharet loh. Habis itu dia suruh beli Link Sharet. Lagi diskon. Nah, lagi diskon emang. Contohnya apa sih? Kenapa itu penting? Contohnya ini, vitamin D. Vitamin D itu kan ini mumpung ya, kita kan lagi era pasca COVID, vitamin D itu penting.
Vitamin D itu larutnya di lemak. Karena larut di lemak, dia butuh yang namanya asam empedu. Banyak gak orang-orang yang punya sakit mah? Orang-orang yang punya sakit mah, kalau di anti aging, kita nggak boleh cuma periksa cuma asam lambung, tapi kita juga harus pikirin livernya sama pankreasnya. Itu 3 organ jadi satu kesatuan. Yang satu ngehasilin asam, yang dua ngehasilin basa. Jadi ketidakseimbangan dua pihak asam dan basa itu bikin pH kita jadi berantakan. Paham ya? Nah, sehingga apakah vitamin D ini jadi lebih bagus daripada yang itu? Lihat temennya. Temennya ada nggak ditambahin misalnya magnesium, ditambahin misalnya zinc, misalnya ditambahin lagi ada nggak uric bile-nya. Nah, kayak gitu-gitu yang kita harus cari tahu. Oke, ya cukup jelas ya teman-teman ya. Nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi tentang kehewatan dari antioksidan yang terkandung di dalam misal. Kita bahas selanjutnya kali ya. Ini nih sebentar. Ini loh teman-teman yang aku bilang tadi. Somehow kan kalau lagi sakit kita butuh bisa konsumsi sampai 200 jeruk ya. Kan nggak mungkin ya. Jadi kita mungkin mau harus minum vitamin C 1000 mg. Ada yang kasih sampai 5.000 bahkan gitu ya. Tapi di Indonesia kita tahu ada antioksidannya itu setara dengan buah-buahan atau sayur-sayuran ini yang teman-teman pasti udah sering share layarnya ya. Nah, next dok kita bahas tentang topik berikutnya dok, skin texture. Skin texture atau aku sering posting kalau udah pernah follow IG aku sering posting tentang tekstur. Mohon maaf kakak sekalian, namanya tekstur gak bisa diedit pakai make up. Itu cuma bisa di treatment, diganti gaya makannya. Semua yang di make up, artis-artis kalau dilihat dan juga ternyata bopeng ya gitu. Ini ternyata jerawat ya, ngerti ya? Tekstur kulit tidak bisa digantikan. Kan katanya yang ini menuju beauty nih. Mulai periksa tekstur masing-masing. Cek tekstur kulit masing-masing. Boleh bu alamat? Udah di kok masih geradakan gitu. Nah, karena apa? Hubungannya ada di kolagen, elastin, sama HA. Yang terutama adalah si kolagen. Sekarang yang lagi ngehits adalah kolagen. Karena kolagen pada dasarnya dia menurunkan inflamasi di kulit. Jadi orang-orang yang melasma, orang-orang yang gampang iritasi, kita perlu cek kecukupan kolagennya bagus gak? Makanya kolagen ini dipakai untuk MPASI, makanan pendamping ASI, supaya apa? Bayinya bisa makan dengan enak, supaya perutnya nggak ribut. Tujuannya itu karena kolagen itu antiinflamasi. Nah, sama di kulit, dengan makin tingkat ketebalan kolagen kita makin tinggi, otomatis kulit kita lebih tahan. Ya, makanya ada treatment banyak sekali kan. Ini kan di saat ini dokter ada jelaskan bahwa kalau di RF sama HIFU itu kita nanti konsultasi pribadi aja ya. Nah, cuman banyak dok yang untuk meningkatkan kolagen itu minum bone broth. Yes. Ya. Nah, minum bone broth itu kok mau tanya dok? Bone broth itu sebenarnya 1 jar bone broth yang beredar di IG kita itu tuh berapa miligram dok? Kalau kita mau sambil bikin makanan, ya kan namanya kita punya keuangan beda-beda ya. Kalau mau sambil bikin makanan di rumah buat suami, buat anak, atau buat istri, pakai bone broth itu udah bagus. At least, paling enggak. Kenapa? Karena udah bisa jadi makanan, udah jadi kaldu, bisa buat segalanya. 1 cup bone broth itu kurang lebih mengandung 5 gram, 5.000 mg atau 5 gram kolagen di dalamnya. 1 cup serving itu kurang lebih 250 cc, ya. Itu udah bagus. Tapi kita juga harus mikir. Sapinya, sembelihnya baik-baik gak sehatnya. Kenapa? Ini berhubungan loh. Binatang yang stres, dia akan mengeluarkan hormon. Hormon itu ditransfer ke kita. Jadi kalau kita makan makanan yang tidak bahagia, kita pun juga nggak happy. Teman-teman tahu wagyu Jepang ya, yang di Jepang wagyu Jepang itu sapinya dipijit gitu ya. Makanya dagingnya empuk. Coba kalau sapinya disuruh kerja terus, makanya pas-pasan awal ya dok. Iya. Jadi memang beda ya. Tapi juga sekarang gini, apakah wagyu sehat? Nah, ya seru nih. Apakah wagyu sehat? Tergantung. Dia mahal, dia pasti nggak sehat buat kantong. Tapi apakah wagyu sehat ya buat badan kita? Ada saikoro, ada berbagai macam-macam ya. Berarti kita bicara tentang source.
Yang ini juga kadang-kadang kita pakai untuk di ramuan bawah kita, pakai kapasitas silica dan sebagainya. Nah, tambahan-tambahan kita itu akan menentukan kualitas kolagen yang turun ke dalam airnya. Kemudian kualitas binatangnya. Binatang yang makannya rumput, makannya jagung, makannya grain, itu akan berbeda. Grain itu apa ya? Apa tuh? Kita makan gandum. Nah, sapi pada dasarnya makan apa? Tapi sapi-sapi itu dikasih makan apa? Kotoran. Jagung, ya nggak ada kotoran sih. Jagung sama gandum. Artinya kayak kita orang Indonesia biasa makan nasi dikasihnya roti, seneng nggak? Nggak akan warak, nggak akan kenyang, nggak akan happy. Nah, disitulah terjadi inflamasi. Akhirnya di setiap otot-ototnya timbul tumbuh lemak. Artinya lemak yang ada di sisi-sisi si protein itu yang kita bilang mahal, makin mahal. Nah, kita boleh pikir apakah itu baik kita konsumsi setiap hari atau untuk leisure. Kalau untuk leisure sih nggak masalah, tapi kalau untuk dikonsumsi setiap hari kita harus mulai review. Oke, nah teman-teman yang menarik ya, ketika kita ngomong protein kan paling gampang atau yang nggak suka bikin kita tinggal beli ya. Permasalahannya adalah sesuai dengan penjelasan Dr. Sebastian tadi, satu botol bawang protein itu tuh bisa beda-beda gitu kadarnya. Betul ya? Saya yang bikin sama Monica bikin masih jelas beda. Apalagi sapinya ya? Iya, berarti sapinya. Nah, dia ini kita punya apa? Kolagen ini adalah peptan hidrolyze marine kolagen yang dosis terukur 10.000 mg per botolnya. Jadi kita udah nggak pusing lagi ini benar nggak sih rebusnya, ini dosisnya cukup atau enggak gitu ya. Nah, satu dok soal ini sebelum kita beralih ke bagian lain, yaitu di dalam bun kolagen dok itu ada kandungan zinc dan koper. Yang mungkin teman-teman kita di sini tuh suka melewatkan ini gitu. Apaan sih zinc dan koper? Apaan sih gitu? Buat apaan? Nah, menurut Dr. Sebastian dari kacamata anti aging, zinc dan koper ini tuh gimana? Mungkin next slide ya Kak Katrin. Iya. Oke, kita bahas ya yang di bagian sini. Kurang dari sebulan suruh belajar. Tapi untuk ilmunya kata-kata. Jadi yang aku bangga banget di sini adalah jasmine green tea. Setiap green tea punya materi namanya EGCG. Itu sekarang head-to-headnya sama kurkumin. Itu buat anti-inflamasi untuk anti kanker. Ya, jadi minuman ini ternyata wah boleh juga nih gitu. Nah, yang kedua adalah yang katanya ini kan untuk kulitnya bagusnya di sini, nggak cuma kasih kolagen, tapi dikasih koper. Di antara semuanya yang benar-benar sering dilupakan adalah koper. Koper itu tembaga. Makanya ada satu masa kelompok-kelompok yang suka anti aging, mereka minum pakai cawan atau pakai botol dari tembaga yang warnanya merah ya. Merah kemasan gitu. Merah kemasan. Biasa kalau pulang haji suka lihat tuh jodoh-jodoh teko-teko botol minum yang dari tembaga ya. Nah itu koper. Nah jadi katanya kalau kita minum air dari botol itu kita infuse, jadi ada sedikit koper yang masuk ke tubuh. Ya. Dan koper ini ternyata beneficial banget untuk sintesa protein termasuk di dalamnya kolagen. Jadi kolagen kita akan lebih jadi lagi karena adanya si koper. Oke. Nah yang lebih aku bikin senang adalah hidup itu selalu seimbang, yin dan yang. Istilahnya ya, kan memuncak gomeng, yin dan yang. Nah, koper ini harus ada penyeimbangnya, yaitu namanya zinc. Yang aku senang adalah koper ini dibantu sama zinc, sehingga aman dikonsumsi untuk siapapun yang mau tiba-tiba langsung minum tanpa cek. Jadi kalau misalnya ada gejala sering disinoret, perdarahan terus, hipertensi, terus kemudian miom, endometriosis, kelainan wanita. Nah itu ternyata kadang-kadang ada hubungannya sama si kopernya yang ketinggian. Gak semua, tapi ada cerita. Nah makanya aku senang kenapa di sini ada zinc. Jadi siapapun bisa langsung minum. Tangan dulu dong. Ya, karena zinc ini dipakai untuk ngegeser semua logam berat yang kebanyakan, terutama merkuri. Siapa di sini soal pakai skincare yang nggak tahu dibentuk sama siapa? Kalau nggak dokter Richard, skincare abal-abal gitu. Ada aku ya. Nanti, gimana nih jualan yang di pakai skincare abal-abal? Itu dulu
No judgment, gak menghakimi, tapi karena kulit. Jadi nomor 1 agent paling cepat bikin putih adalah merkuri. Yang kedua baru kita ada obat hidrokinon, baru yang lain-lainnya ada arbutin, vitamin C, DKK. Nah jadi ini masih dipakai kadang-kadang sama beberapa orang untuk supaya putih. Nah cuman ternyata ada efek buruknya. Nah aku sebenarnya ada zinc. Zinc itu penting sekali untuk detox logam-logam berat. Dok, nggak kerasa ya kita ngobrol ya. Oh, dibaca ya? Materi kita materi kita masih baca, tapi kata Mama dia waktu tinggal ngomong lagi. Kita Apa? ngebut habisin ya. Siap ya, siap ngebut ya. Tolong di-diffuse dulu, dipakai dulu peppermintnya biar menyerap setiap ilmu di kecepatan tingginya dengan sempurna ya. Kita ada beberapa topik lagi dok, yaitu yang tentang hidrasi dan moisture. Oke. Hidrasi dan moisture, jualannya moisturizer, tapi sebenarnya yang kita kejar apa? Yang kita kejar adalah kadar air di kulit, bukan cuma sekedar lembab. Ya, jadi kulit yang terhidrasi cukup ini penting. Pertama, untuk nutrisi, supaya dari pembuluh darah sampai ke ujung kulitnya nyampe itu butuh air. Karena penyebaran itu melalui difusi, digeser lewat air, bukan darah. Yang kedua, hidrasi ini penting untuk pergantian kulit. Jadi kulit yang cukup hidrasinya, dia mudah melepasi kulit matinya. Kulit yang terlalu kering, dia nggak bisa. Oleh karena itu, badan menghasilkan yang namanya sebum. Kalau di orang tua biasanya enggak, tapi anak-anak muda biasanya iya. Akhirnya dikeluarin sebum kebanyakan, pergantian kulit tidak terjadi karena bukan lembab, bukan hidrasi yang cukup, tapi lembab, terlalu lembab. Akhirnya apa? Jerawatan. Makanya hyaluronic acid ini penting sih untuk kulit. Nah, dokter kan kita bahas hyaluronic acid, cuman kita suka dengar juga yang namanya sodium hyaluronat. Itu bedanya apa dok? Hyaluronic acid itu pada dasarnya bisa disuntikan atau bisa di topikal. Kita bicara topikal ya, yang skincare. Dan skincare dulu kita kenal dengan namanya hyaluronic acid, yang kedua kita dasar hyaluronat. Nah ternyata hyaluronic acid itu lasil, udah teknologi zaman dulu. Sekarang dibentuklah sodium hyaluronat yang diikat sama sodium. Nah ternyata penetrasi jadi jauh lebih bagus, daya tahannya terhadap oksida bebas itu jauh lebih kuat. Nah, Teman-teman, produk yang lipin yang mengandung sodium hyaluronat apa? Belum. 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 Apa produk yang lipin yang mengandung sodium hyaluronat? Belum. Belum skincare. Dok, kita cepat aja nih ya. Di dalam belum skincare dok, selain mengandung sodium hyaluronat yang penetrasinya lebih bagus ke kulit untuk juga menjaga hidrasi kulit, dan juga dia nggak gampang teroksidasi. Di dalamnya itu ada yang namanya blend essential oil dok. Ada Sherry Brightening Complex. Banyak banget, saya juga nggak hafal itu essential oilnya ya. Dan jangan minta tanya dok itu manisnya fungsinya apa, jangan sekarang. Nanti kita bikin di kelas selanjutnya ya. Nah, pendapat dokter tentang skincare yang kandungan di dalamnya itu ada essential oil. skincare yang ada essential oil tertentu ya, nggak semua essential oil, tapi yang tertentu ada kegunaan pertama yang adalah zat aktifnya. Zat aktif yang ada di masing-masing essential oil ada yang bisa dipakai untuk kulit. Yang kedua, dengan penambahan essential oil ternyata penetrasi zat-zat aktif yang ada di skincare kita tuh jadi jauh lebih menyerap. Catat ya teman-teman, kelebihannya udah ada sodium hyaluronat yang udah lebih kekinian dan punya manfaat, dan juga di dalamnya ada essential oil yang pasti tidak dimiliki oleh brand skincare lain yang mengandung sodium hyaluronat ya, karena itu membuat penetrasi zat-zat aktifnya jadi lebih bagus. Betul. Oke, kita udah hampir di akhir ya. Topik terakhir kita bahas tentang epitelisasi kulit dulu. Semuanya udah sehat, tapi tiba-tiba kulitnya tetap aja kelihatan kusam. Jangan-jangan itu karena pergantian kulitnya yang tidak baik. Jadi bayangin dulu waktu kita masih bayi itu pergantian kulit terjadi kurang atau sama dengan 2 minggu sekali. Tapi seiring dengan usia makin tua 2 bulan sekali. Jadi bisa bayangin ya, dari 2 minggu ke 2 bulan. Berarti dakinya lebih lama tuh numpuknya. Guys, daki. Coba dicek daki di sebelahnya masing-masing. Nah, Aman, ini Dok, aman. Pentingnya
Untuk kita waktu mau skincare kita juga tetap ya, mau pakai skincare apapun, mau pakai belum, kita juga tetap harus bantu eksfoliasi. Eksfoliasi pakai apa sih? Min scrub. Starting facial scrub ya. Next. Dok, kita ngomongin tentang eksfoliasi. Aku kan suka lihat ya dok, kalau kita ke klinik-klinik kecantikan tuh ya, atau kadang-kadang mukanya tuh sering dieksfoliasi gitu sampai merah tipis gitu. Nah itu gimana? Iya. Agent yang paling bagus untuk pergantian kulit adalah retinol. Biasanya kakak sekarang pada dengar retinol. Dari ada retinoic acid sampai ke retinoid dan sebagainya, sampai kalau klinik dokter. Semuanya melupasin, tapi kadang-kadang kita suka lupa. Daya tahan tiap orang beda-beda karena apa tadi? Hidrasinya, kolagennya di hari-hari itu berbeda. Sehingga akhirnya si kulitnya ini rusak. Yang kita sering dengar adalah skin barrier. Jadi saking dikletekinnya sampai ngeping apa merah gitu, sampai pembuluh darahnya kelihatan gitu. Apalagi udah ditambahin steroid krimnya, tambah itu melasmanya nggak hilang, maka tambah merah padam, makanya merah gelap. Dok, kalau ngomongin skin barrier dok, Yes. kita nih teman-teman yang tadi dapat CBS ya pasti boleh ke tangan. Ya, itu kita bisa cobain ya 50 Cleopatra Beauty Serum gitu ya. Ceritanya kurang lebih segini nih. Kita tinggal tunggu aja bocoran dari manajemen yang di Indonesia gitu ya. Mau keluarin apa sih gitu kan dari bocoran ini gitu ya. Semangat banget siapa yang gitu ya. Ngomong aja ya dari mereka. Oke, ya. Jadi dok, gimana pendapat dokter tentang essential oil gitu ya untuk barrier ini? Betul. Skin barrier ini tricky. Skin barrier ini sangat-sangat tricky. Kenapa? Kalau kita kasih obat, akhirnya jadi overdosis obat. Kita kasih pelindung aja, ternyata kadang-kadang regenerasinya nggak jadi, inflamasi tetap jalan. Akhirnya kalau kita di saya ini, maksud saya pakai baju juga, aku juga pakai juga, seperti warna sage. Oke. Nah, kita sering sekali pakai barang-barang yang natural, sesimpel yang ada di dekat rumah, misalnya aloe vera, kemudian kefir, masker kefir, atau kadang-kadang kita pakai, bahkan kadang-kadang lumayan sering lavender, frankincense, sama habatus sauda atau black seed. Ya, habatus sauda black seed ya. Jadi udah siap ya, udah tahu bocoran ya. Jadi kalau Yos ya sampai launching ya? Kalau sampai launching, terus Yos nggak tahu itu buat apa fungsinya. Aduh Mamika, kita gimana ini? Ya, jadi itu ya kurang lebih ya dok ya. Yes, penting banget sih. Terutama kalau di aku sih yang paling banyak dari Chrysum sama lavender. Oke. Nah teman-teman, kita sudah di akhir sesi nih ya. Langsung Materi udah selesai, dok, ya? OOS deh. Waktu kita mungkin paling tinggal 5 menit lagi aja ya. 5 menit aja secara cepat aja, cepat. Namanya ya dari mana? Selamat siang, kenapa nama saya Aja? Saya Dari mana kak? saya penanya dok, saya punya teman itu dari umur 20 tahun sudah menggunakan anti aging. Nah sebenarnya sebaiknya itu penggunaan anti aging itu dari umur berapa sih sebenarnya? Nah, anti aging pada dasar adalah gaya hidup. Jadi anti aging bukan anti penuaan aja kak. Anti aging yang benar adalah gaya hidup. Kita penuaan yang kita lihat itu nggak cuma di kulit, tapi di sel. Tapi anti aging ini sering dipakai sama komersil untuk skincare, untuk proses yang kita jadi awet muda. Tapi kalau anti aging sendiri, kalau memang ada untuk gaya hidup, dari bayi kak. Dari bayi jangan kita pilih sesimpel pilihan makanan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya skincare, kita bicara skincare anti aging. Dari umur berapa? Dari bayi juga udah pada pakai. Misalnya yang mengandung ceramide. Jadi beda-beda nih, dari orang sampai kita dewasa beda-beda skincare-nya. Nah itu disesuaikan dengan usia dan problemanya. Iya. Satu lagi nih, Yes. saya mungkin ke klinik dokter juga ya. Kalau yang katanya suntik vitamin C itu bisa membuat glowing gitu ya. Seberapa perlu sih kita harus suntik vitamin C gitu? Vitamin C tidak langsung bikin kita glowing. Jadi gini,
kita bicara infus. Infus kecantikan itu banyak sekali. Ada berapa banyak jenisnya. Tapi kalau di saya klinik kita cuma pakai yang kita tahu isinya apa dan sudah dicek di bukunya. Jadi vitamin C sendiri pada dasarnya dia nggak bikin glowing, tapi dia bikin jumlah antioksidan kita meningkat di darah. Nah, antioksidan yang meningkat di darah membantu kerja liver. Orang yang livernya baik, oksidan bebasnya, radikal beta bebasnya turun, kulitnya cerah. Jadi sebetulnya coba kita review ya, ingat-ingat orang-orang yang pernah sakit liver, sakit kuning dan sebagainya, merokok, miras, tidurnya begadang. Di belakang tuh. Nah, ini ada hadiah dulu Kamaya. Boleh diangkat, boleh dipamerin. Selamat, terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya siapa Kamaya? Ada di sini. Satu lagi mana? MC kita di mana? Oke. Ya, kan saya salah kenal Ferika dari Serpong. Hai Kak, deket dong. Dok, saya mau tanya, kan udah pertanyaan ya, maaf. Satu aja dong, yang terakhir dikit aja. Ini yang pertama, kan kalau misalnya kita pakai skincare atau apapun misalnya ya, itu ada katanya suka keluar beruntus misalnya itu katanya tanda-tanda detox. Terus gimana kita cara mengenali itu tanda-tanda detox atau nggak cocok gitu. Terus yang kedua adalah dikit-dikit budaknya dikit kok. Terus yang kedua adalah kalau masalah scar itu katanya nggak bisa pakai skincare. Hal apa yang harus dilakukan? Masalah apa? Scar apa bekas-bekas scar gitu. Thank you. Dokter kliniknya di mana? Dari Serpong. Asik. Dekat. Oke, yang aku jawab dulu yang pertama adalah Bedanya kita pakai skincare Oh, iya, atau purging. detox atau apa cocok? jadi ada istilah namanya purging. Purging itu atau purging. Purging itu adalah keadaan di mana kulit lagi membiasakan diri dengan skincare yang kita pakai. Purging cuma boleh terjadi sama skincare yang dikasih sama dokter. Kalau skincare-nya itu kakak beli sendiri, kakak harus pikir ulang. Karena tanda-tandanya mirip-mirip banget. Nah, biasanya purging itu tanda klasiknya adalah merata di seluruh yang kakak olesnya sama skincare. Nah, hati-hati kita kadang-kadang suka keliru sama jerawat. Kalau udah purging, mendingan konsul aja sama dokter supaya kita bisa tahu. Jadi si orang ini juga nggak salah nyalahin kita punya skincare. Gitu. Jadi nanti dikasih lihat, oh ini ternyata jerawat. Jangan-jangan dia aja pakainya berantakan. Misalnya udah pakai skincare atau pakai bedak, terus bedaknya nggak pernah dicuci, itunya dia punya Spon. itu paling sering loh, spon. Terus kita Merasa Bu Mai merasa. Iya. Yang terakhir. Yang kedua adalah tentang scar. Scar betul. Scar memang bisa dipudarin, tapi itu cuma sampai hari ini itu cuma bisa pakai retinol. Jadi memang kayak dibabat terus sampai tipis sampai akhirnya terjadi healing. Tapi buat aku itu buang waktu karena resiko tadi badannya rusak itu jauh lebih tinggi. Jadi kalau aku sih saranin kalau scar mendingan ditindakan aja. Itu tuh prinsipnya sama aja kayak kita lagi ngegemburin tanah. Dan namanya tanah supaya kita benar-benar terolah jadi bagus, jadi rata bisa ditanamin, otomatis harus pakai tindakan yang lebih sadis. Nah, terkait jawaban Dr. Sebastian ya, kita berdua sempat ngobrol nih. Kita akan coba pakai derma roller dilanjutkan dengan CBS. Tunggu ya, nanti reviewnya ya dok ya. Kita coba yang scar itu kan banyak ya di derma roller gitu kan. Kita bisa coba pakai derma roller dengan ketebalan tertentu yang bisa kita lakukan di rumah, dilanjutkan dengan pemakaian aplikasi dari CBS di rumah masing-masing. Tapi itu nanti kita coba ini mungkin 2 minggu 1 bulan ke depan sambil nunggu launching produknya ya dok. Gitu kali ya. Oke, gimana?
udah mantep banget. Ada dulu dari Indonesia. Terus materinya juga jangan sampai melorotnya nampol banget ke kita kan. Tapi Dokter Sebastian saya turun sengaja turun udah mundur karena apa yang disampaikan Dokter Sebastian buat kami semua itu kan mahal ya harganya ya. Harganya mahal. Kalau kita belajar sendiri kan ilmunya mahal, ilmunya mahal. Yalah, kan internasional belajar di India. Ada sombong ya nggak? Berarti kesempatan Mas kita registrasi dapat ilmu dari India loh, ya kan? Nah kita juga mau memberikan sedikit apresiasi buat Dokter Sebastian. Boleh ke depan Bu Ade. Ini menurut kalian Dokter Sebastian merupakan paket termahal dia living premium experience package. Udah guys, udah di enroll ya jadi member Budok. Jadi jangan minta lagi ya. Terus satu lagi, nanti kalau mau konsultasi sama Dokter Sebastian jangan WhatsApp Budok mau ke Dokter Sebastian ini kita diskon, nggak boleh ya. Ini berisikan dengan 10 essential oil. Ya, satu bungkus ya. Boleh dicoba yang namanya betul. Gimana mau jadi dokter kecantikan biar dapat PP? Apa mau jadi pemberita atau dokter kecantikan? Jadi teman-teman, setelah saya stop, kita mau bicara bisnis talk. Benar. Tapi sebelum itu, ya kita mau dengerin suara-suara semangat dulu. Oke, Jangan boleh ya? boleh ya? Jawab aja ya. Ini dulu yuk. Boleh berlari dulu ya. Jangan capek ya, karena kita berjuang 2023 nggak boleh capek. Ya. Gimana kamu ya? Happy. Into the future ya, into the future and then I'm ready. Oke, 3, 2, 1. Into the future. Jadi namanya ya. Benar. Kita tadi dengerin science talk. Abis ini kita mau dengerin business talk. Tapi di tengah-tengah itu kita mau bagiin hadiah. Tapi dia ada seru, dia belum ada Ada 3 nih, ini kayaknya nih. Mobil apa nih? Soalnya udah berjalan terus nih. Mobil apa aja siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Meja nggak boleh berantem ya. Meja nggak boleh berantem. Kakak dari mana? Namanya dulu. Alhamdulillah dulu terus. Namanya Putri dari Langsung. Jawabannya apa Kak? Jawabannya adalah Nisia Pep botol yang ada yang 2 botol dan 4 botol. Berapa? 2 botol dari saatnya berapa? Diskonnya 15% sampai tanggal hari ini doang 5 Februari 2023. Dari harga 1.220.000 menjadi 1.037.000, hemat 183.000. cepat banget ini mah. Intinya jadi 3,33. Kalau yang disiapkan 4 botol itu dari 2.105 menjadi 1.789.250. Yang lagi 215.750 harus ingat pakai ini ya guys. Ini 111,14. Gimana Pak? Untuk sesi selanjutnya kita teruskan di video yang selanjutnya ya.
Oke, yang bagian pertama cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan kita akan berjumpa lagi di acara IOS yang selanjutnya. Terima kasih, dadah.